Halo guys, kembali lagi di channel gua. Gua masih bermain game Blade of Fashir atau Blade of Pillar. Hari ini gua mau membahas tentang Shinobu Pillar. Kemarin gua udah sempat buat YouTube-nya, tetapi filenya korup. Jadi pas gua upload tuh nggak pernah bisa ditonton tuh. Videonya muter-muter aja. Oke, untuk Shinobu Pillar sendiri gua udah upgrade sampai B18 kemarin. Dengan attack-nya 323k, dengan HP-nya 353k. Lumayan 2M. Ini equipnya Gyu, gue udah pindahin dan Gyu gue pun masih 2M juga di B19. Kalau kalian lihat di sini masih belum jadi sempurna, tapi udah lumayan oke. Dengan 1 koma. Ini udah full semua, rune-nya juga udah oke. Sebenarnya masih ada yang harus dirombak-rombak lagi. Kendonya seperti itu, dan gue pakai kendonya yaitu Hollow dikarenakan Shinobu Pillar ini berbeda dengan yang di server Cina. Status di sini tuh speednya semakin kenceng. Gua kenapa dia pakai handblades dikarenakan pertama, speed karena semakin kencang, otomatis di sini ada efek Furious, yaitu dimana true damage itu semakin keluar, dan ini bisa di stack sampai 2 level. Nah, attack-nya itu dihitungnya itu dari current speed. Otomatis kan current speed itu bisa di 2000-an dibagi 100. Nah, itu true damage yang masuk nanti. Itu lumayan menurut gua. Dan dia itu bisa nambahin 10% dan di stack sampai 3 kali levelnya jika speednya lebih kencang. Dan X equipment-nya gue juga udah penuh di sini. Komanya punya si Gyu. My attack-nya pun besar. Nah, tapi karena kan growth-nya kecil, di saat pakai equipment Gyu pun, pas gue upgrade ke B19 lah, attack itu cuma mentok di 339k. Mungkin kalau bondnya hampir sama di 340, kalau nggak 350-an. Beda dengan Gyu yang pakai equipnya sama, tapi Gyu ini bisa di 390k. Oke, untuk skillnya kita lanjut aja. Di pertama, skill satunya itu Swift Thrust. Itu attack ke satu orang. Nah, attack satu orang itu ke yang attack-nya paling tinggi. Jadi bisa dikenain Butterfly Attack. Butterfly Attack ini tuh kalau kalian ada Kendo level X-Equipment level 30, bakal kasih otomatis ke seluruh musuh Butterfly Attack ke level 1. Nah, Butterfly Attack ini bisa di stack sampai level 99, ngurangin attack 2%, damage resistnya minus 1%, dan speednya tambah 5%. Dan juga mereka kena poison, yaitu kurangin 5% HP-nya sesuai dengan attack kita. Jadi semakin besar attack si Shinobu Pillar ini, poisonnya pun akan makin kuat. Dan ini nggak bisa di purge. Nah, setelah itu ada 80% chance biar dia dapat attack tambahan di skill satunya ini, yaitu 120% kepada hero yang attack-nya tinggi. Dan jika kena crit, nah makanya ini kita harus ada buat crit juga, itu bisa nambah attack plus 20% selama 2 turn. Untuk pasif ke pertamanya itu transformation, attack kan tambah 35, HP tambah 20, dan speed tambah 40. Nah, jadi di sini biasanya tuh ada yang tambahannya tuh critical, tapi di sini nggak ada. Nah, ini dapatnya Butterfly Cloud, yaitu di turn pertama setiap kali kalian ganti turn. Nah, itu 80% chance baru dapat nih si Butterfly, jadi nggak pasti ya. Yaitu bisa absorb 300% sesuai dengan attack kita, terus dapat damage resist selama 1 turn. Tapi jika Butterfly Cloud ini hancur atau hilang karena attack musuh, kita bakal dapat speed plus 100. Makanya gue bilang Shinobu itu speednya bakal kenceng. Dan semakin kenceng dia, makin dalam dia kalau misalnya kita pakai kendonya Handblades. Aurora. Nah, skill keduanya yang aktif yaitu Aurora. Dengan continuously attack 5 times, its attack will target a random enemy and deal 100 damage. Nah, ini attack-nya ini totalnya tuh 100% damage saja, tapi ada beberapa efek. Efeknya ini random. Dan yang gue hitung tuh cuma 4 orang yang kena. Gue selama pakai itu attack ke semua satu target, ada yang bisa ngurangin 20% defense, ada yang bisa kurangin 20% attack, ada yang bisa 100% speed dikurangin, dan yang terakhir itu ada yang bisa kurangin 25% attack, 150 speed, dan 25% defense. Plus kurangin juga 20% extra damage, dan ini nggak bisa di purge.
Efek ini cuma kena 4 orang, dan gue udah coba itu, dan menurut gue cukup berguna. Tapi karena random, jadi ya kita nggak bisa pilih-pilih lah ya. Untuk pasif kedua yaitu Dance of Phantom. Nah, all attacks have 80% chance basic to add one level of butterfly attack. Nah, ini setiap attacknya dia bisa kenain musuh butterfly attack, atau ketika si Shinobu ini diserang, musuhnya kena butterfly attack. Gue ada beberapa kali lihat, mungkin di sini nggak kecatat atau gimana, tapi ketika diserang itu kena. Nah, your attacks will grant butterfly dance climax. Nah, ketika kita nge-attack, itu bakal dapetin climax, itu nambahin critical plus 20%. Jadi ini cukup tinggi kritikalnya, tapi sebenarnya base kritikalnya si Shinobu sangatlah kecil. Nah, habis itu jika kita ada 3 different types of butterfly dance. Nah, butterfly dance itu ada 3, itu butterfly dance climax. Habis itu ada butterfly dance prologue. Habis itu ada butterfly dance rising. Nah, ketika tiga-tiganya ini aktif, butterfly dance ending ini bakal muncul, itu attack tambah 25%. Speed juga sama, critical 25% juga, dan all attack-nya tambah 50% more damage. Ini selama 2 turn. Lalu pasif ke terakhirnya tuh HP tambah 13, attack tambah 18, speed 30, dan crit 5%. Nah, kalian lihat di sini untuk kritikalnya sendiri Shinobu tuh cuma 14,8% kalau kalian lihat. Tidak tinggi karena gue juga udah pakai di sini kan, karena dengan adanya assault cuma 14. Kalau kalian bandingin dengan Gyu itu di 25%, dikarenakan ada pasif di kedua, yang pertama ini tambah 15%. Sedangkan si Shinobu ini tambahnya HP kalau kalian lihat di sini. Makanya berbeda. Tapi jangan ragu, kalau dia misalkan dapat pasif lagi 20%, itu cukup bagus nih, bisa 30%. Jadi pasif pertama ini bisa nambahin 20% kalau misalkan dia critical hit, itu pasti bisa keluar. Makanya gue sarankan harus pakai combo dan critical pursuit. Jadi semisal 3 kali dia nge-attack ada yang keluar critical, pasifnya itu langsung muncul. Oke, kita langsung ke gamenya aja. Gue tadi sempat nge-attack juga di Puppet Challenge. Kalau kalian cek, Puppet Challenge itu ketika gue pakai nge-attack itu di 884M. Nah, ini benar-benar imba banget menurut gua, dan gua itu di New Hero kebetulan kan kita udah muncul ini, ada Elite Gift. Nah, kalau yang top up bisa nih top up buat bisa dapetin. Ada Poros juga. Ada Poros juga. Porosnya itu gua di rank 3 di sini, dikarenakan CP gua lumayan. Habis itu di sini gua udah dapetin semua. Ada rank bonus juga, dan ada ini ya nih, ada reward yang first aid sini. Nah, lumayan dapetin diamond. Except for nih, gue dari 201 sampai 290 kalau nggak salah. Bentar, gue coba lihat dulu. Takut salah juga. Oh enggak, ternyata sampai 300. Jadi dari 201 sampai 300 bakal ketemu gue. Kalian bisa ketemu gue, dan ada 2 ID gue, Garo dan Sun. Son ini kenapa bisa berbeda? Balik lagi, dia komanya belum full merah, ada 1 bolong. Kalau udah full mungkin dia bisa di 2,2, bakal bisa lebih tinggi daripada gua. Karena candle pertama lebih tinggi, dan juga runnya pun lebih oke. Dan juga di sini ada skin event. Skin event itu Sunshine Coastline. Nah, Sunshine Coastline ini menurut gue cukup bagus karena punyanya sih ini harusnya dapetnya lumayan kan, dapetin critical itu juga lumayan, ningkatin critical lah. Tapi gue belum tentu ngambil karena ya penting nggak penting lah sebenarnya skin ini. Paling cuma nambahin pasifnya aja. Nah, kalian lihat di situ, semakin banyak dia hit, nah dia kena tuh butterfly attack. Nah, butterfly attack di sini dia udah kena 13 sekali di attack. Nah, dia nge-attack kita pun kena, kita nge-attack dia juga kena. Jadi otomatis salah. Setiap kali dia nge-attack atau dia nggak nge-attack pun tetap kena. Kalian lihat di situ, udah stucknya 20 di turn 6. Pasifnya berarti ada 20 biji itu. Pasif poisonnya. Nah, jadi intinya poison semakin banyak karena kan stucknya sampai 99. Itu darah dia juga dikurangin, poisonnya segitu banyak gitu loh. 5% lah ya dari attack-nya si Shinobu. Oke, kita selesain aja.
Login gift. Nah, ini pembagian bagus lah. Ada elite juga. Di sini gue ada tiket 90 sebelumnya. Jadi gue cuma bisa dapetin elite water optional pack aja. Harusnya salah sih. Harusnya gue 70 aja lah ya. 20 nya simpan buat si Gyoko. Tapi ya sudahlah, mau gimana. Cuma gue belum lihat ini ada event yang dapetin iniannya, bordernya nggak ada muncul ya. Harusnya munculnya di sini sih harusnya, tapi nggak ada muncul. Ya mungkin kita lihat aja. Dan di sini juga ada dapetin diamond gratis, lumayan. Sampai day ke-7 dapat 3000. Dan di sini ada misi Oni House yang bisa dihajar. Oke, X server arena. Nah, tapi ada kelemahan lah ya. Nih, gua kasih lihat ketika kita tuh lawannya yang 9M ini. Jujur menurut gua berat sih ya. Mungkin karena hero-nya juga berat banget bedanya. Kita lihat di sini aja. Dia dengan CP 9,21M. Nah, kalian lihat. Akaze sekali nyerang, armor gua nggak pecah langsung. Tapi ini cukup menarik lah kalau kalian lihat. Nah, dia fokus langsung attack ke Akaza karena Akaza attack paling besarnya dia di 400k. Nah, Gyu gue nyerang. Oke. Kalian lihat, ini jujur menurut gue Gyomei-nya sakti mandraguna. Sakit banget Gyomei-nya. Susah banget tuh mati Gyomei. Akazanya bisa duluan mati tapi Gyomei-nya tuh nggak mati-mati. Bingung gua. Nah ini kalian lihat hanya 4 yang kena. Tuh, hanya 4 aja. Nah 4 kan yang kena. Oke, Living Sparks. Ada yang penuh nih darahnya nih. Oke, Shinobu gue jalan. Gue tadinya mau pakai 3 DBS, tapi ternyata equip yang buat DPS ketiga tuh belum ada, jadi gue nggak maksa. Kalau gue paksa, waduh, suram jadinya. Nah, kalian lihat di sini. Tetap Akaza tuh berat banget dilawan, apalagi yang udah B19 lah ya. Karena kan Shinobu Pilar ini sebenarnya harusnya taruh di depan. Tapi gue bingung, nggak kuat dia, walaupun HP-nya tinggi lah. Kalian lihat tuh Gyomei. Waduh, berat banget tahun Gyomei ini. Akaza tetap main menurut gua tetap oke lah sama Silver Ducky, tapi kalian lihat aja ketika di skill kayak begitu bener-bener jauh banget perbedaannya. Gyomei itu bener-bener mantep. Kalian lihat di sini damage-nya si Akaza gitu dan Gyomei-nya 5M, bahkan Silver Ducky nggak sebanyak itu. Mantep banget. Jujur gue nggak bisa ngalahin sama sekali. Padahal gue udah sempat diketok-ketok ini. Lihat nama yang 7,76 ini, dia nggak pakai tank sama sekali. Nah, gue fokus ke Akazanya lagi. Tapi ya kalian lihat aja ya. Sebenarnya menurut gue nggak enaknya si Shinobu itu skillnya tuh attack percentage-nya tuh kecil. Jujur aja, Mai kalau ngetek itu nggak dalam-dalam banget karena dia ngandelinnya tuh di buff, bukan ngandelin skill sakit lah ya. Beda sama Akaza, dia ngandelin tuh main light. Jadi semakin keras dia, semakin lama dia, makin kuat juga lah hitungannya. Tuh, cuma 2,97 aja. Ini kalau misalkan gue pakai Gyu sekali lompat, ini masih bisa dapat 4M. Kalau pas zaman-zamannya gue masih pakai Gyu. Tapi ketika gue pakai Shinobu Pilar ya segitu aja, tapi memang areanya lebih banyak gitu loh, dan ada pasif-pasifnya. Lihat aja tuh, tabokan Gyu-nya aja tuh masih 2M aja. Menurut gue Gyu tuh masih kepake di sini. Atau misalkan kalian ada kayak tadi hero-nya Akaza dan Silver Ducky juga kalian boleh. Akaza menurut gue the most damage dealer untuk sekarang. Kalau untuk damage lah ya. Kalau misalkan di server CN gue juga kurang paham. Mungkin karena stats dan growth-nya beda, mungkin jadinya Shinobu ini lemah banget kelihatannya. Cuma ngandelin poison doang. Untuk PvE jujur menurut gue Shinobu Pilar itu mantep.
Tapi kalau untuk PvP, Akaza sama Gyome menurut gue masih the best sekarang. Bener-bener the best. Tapi kalau kalian lihat dia bisa jadi tank di depan, jujur bisa. Kalian lihat tuh, ultinya banyak banget. Dengan ini catatan gue masih belum base 19 ya. Nah gue masih agak bingung nih, apakah harus full damage di Shinobu Pilar atau harus ada digabung sama tank apa Kendo atau Rune Hitter apa tanker, jadi dia biar bisa lebih keras. Karena kalau nggak cepat mati mulu juga percuma sebenarnya. Tuh kelar, tapi memang damage terbesarnya itu dari si Shinobu gitu. Oke, kita lihat rank battle juga, kita coba hajar lah ya. Nah ini menang gua, kita tes dulu. Skip. Lawan gue jujur berat. Kalau kalian lihat di sini ada Jojo dan kawan-kawan, ada Hyper Kabuto. Nah di sini dia belum ambil Shinobu, belum kelihatan. Si Jojo dia udah ambil Shinobu ini, kalian lihat toh. Tapi attack-nya masih kecil. Ada Jirei, Sui, nah, banyak sekali VP 15 kalian lihat toh. Sampai mabok liatnya, terlalu banyak. Tapi memang ada yang Shinobunya pun gak sekuat itu, karena mungkin dia fokus ke Akaza dibuang. Jadi otomatis ya biasa-biasa aja jadinya. Lawannya dipampangnya kuat-kuat, jadi menurut gua cukup berat di sini. Ini mau naik diamond aja, gua mau nggak mau tuh mesti ngejarnya tuh di H-1 lah. Kalau terlalu awal, waduh, dibabat mulu yang ada. Oke, lawannya deep fake ya. Kayaknya deep fake kurang oke. Kita cari yang agak perlawanan lah. Lawan Son. Ini gua kalah di sini. Kalian lihat perbedaannya. Lawan akun sendiri. Dengan catatannya dia B16 nya ada 3 ya. Gue cuma 2 aja nih. Akaza gue masih B14. Belum ada materialnya lagi sebenarnya. Sekarang gue mau fokus ke Nezuko. Kalau bisa ke B19. Sama Shinobu dulu B19. Itu dulu aja yang penting. Oke. Kalau dilihatnya sih harusnya sih gue kalah, karena tadi efek badge gue nggak muncul yang kalau menang dapetin apa CP. Pengen gue pindahin footnya di Kyojuro sebenarnya, tapi masih kurang 20 lagi baru selesai. Masih lumayan lama. Sengit juga nih yang pertama. Oh, mati langsung. Wah. Oke. Babat ini. Wah, mati ini mah. Tim 1 gua mokat ini bau-baunya. Waduh. Dalam itu. Dar. Habis jadi bubur. Oke. Matiin satu tamanya lama juga. Emang tim gak ada damage ini. Oke, lawan tim awalnya, tim utama. Oh, langsung mati. Kelar. Kalah lama ini. Dia masih ada skill awalnya.
Ini yang Son udah dapat butterfly climax nih di sini. Butterfly tag ada, wind boost ada. Nah, dia ada prolog, butterfly dance juga ada, tinggal satu lagi tuh. That's butterfly ending. Mati langsung juga, gila. Kita lihat di sini. Apakah sudah butterfly ending? Oh, udah ternyata. Butterfly ending tuh. Nah, gantian gua 900 aja. Waduh, apa ini? Kok peyang? Udah rising, udah dance climax. Gimana nggak kalah ini? Mengadu antara shield ini. Dalam juga ya. Gue pikir nggak dalam. Oke, wow. Oke, poison cukup banyak. Ini 2 Heateron, 1 hitter ini. Cukup berat, apalagi sebelah masih ada Tobrut. Waduh, berat ini. Apalagi Giyu pas lompat nih. Silent pula. Selesai nih. Gak bisa pakai skill gua. Dia masih ada Tobrut pula. Waduh, kupu-kupunya jatuh. Dor 2M, hilang langsung. Belum Giyu nih jalan. Ini Giyu jalan kelar udah. Shinobu gue hilang. Wah, sadabada. Oh, miss. Wah, gila. Kena splashnya aja meninggoy. Kalian lihat itu. Di splash aja mati. Selesai udah. Perbedaan yang cukup jauh. Nah, seperti itulah. Kalau kalian lihat, championship juga ya cukup mengerikan. Gue gak terfokus championship, jadi gak bangun gue. Sibuk tidur. Oke, untuk instance pun jadi lebih kuat ya, kayak di sini gue ada 610M di level 98. Dan statusnya pun sama. Ini gue lagi mau rating 30 dulu biar lebih kuat lagi. Badge juga gue lagi belum ada ambil sih, tapi ya lumayan kalau misalkan udah oke. Ada yang harus udah mentok ini. Server gue udah makin sepi soalnya. Top satunya harusnya sih belum pakai ternyata dia. Iya, belum pakai. 2,56 dengan equip cuma kayak gini doang. Ini berasa dipur sih sebenarnya. Dipur sama isiannya aja udah kayak begini. GG banget emang. Emang beda kalau yang VIP besar ya. Ya paling bisa dicoba lah. Nah, ini kita coba tes point game. Pas banget keluar point gamenya.
Yang gue butuh di attack dia nih. Dia ya taruh sini. Nah, kalian lihat di point game. Butterfly. Ini udah dapat butterfly climax nih. Nah, kena dia. Ceger 4,32 M. Nah, 2,47 M. Kenapa tuh bisa besar? Kita lihat. Ada attack tambah 3% dari attack up. Ada butterfly dance rising, butterfly dance climax, ada anger, attack plus 20% dari si Shinobu. Habis itu ada boiled blood, attack tambah 40%, damage resist 10%. Nah, lumayan nih boiled blood ini. Ini udah sampai turn ketiga dan udah sampai ada 15 itu. Oh, 5 aja ya. Ngemeng-ngemeng dari attack musuh apa attack gua ya? Kok poisonnya kok kayaknya kecil ya? Oh, 5 aja ya. Juga kayak pelan ini. Ayo lanjut. Furious. Butterfly ending. Oke, udah muncul butterfly ending. Nah, ini turn ke-6 nih. Wah, 9M kalian lihat. Mirip kayak Akaza, gila, bukan main. 5M. Tapi harus turn ke berapa ini? Harus sampai endingnya muncul. Endingnya nggak muncul, waduh, janganlah berharap. GW cuma 5,9 M itu gua. Wow, ini 4M tuh. Entah berapa ini buat tagnya. Kita tes aja dari yang pertama. Dengan menggunakan 3 DPS. Oke, 69M. 33M nya dari si Shinobu Pilar. 27M nya si Giyu. Kita babat cepat aja lah ya. Sekalian mau baca dulu kenapa dapatnya nggak besar. Oke, selesai. Gue mau baca dulu lagi. Apa mungkin gue udah miss ya? Kan unit shall loss 5% HP based on your current attack. Based on your current attack loh. Attack kayak kita kan. Tapi kok tadi cuma 5 ya kenanya ya? Harusnya kan sesuai dengan attack kan si Shinobu ini ya. Error ini. Asli error. Harusnya tuh sesuai dengan attack kayak kita. Tapi tadi cuma keluar 5. Kan gak mungkin cuma 5. Harusnya lebih. Wah, ini di luar nalar ini. Di luar nalar ini, jujur aja. Bingung gue jadinya. Kenapa seperti itu? Coba kalau semisalnya di sini. Pasti kalah lah ya. 9M soalnya, gile. Gue mau lihat dulu. Oke, Akaza aja kena. Giyu pun kena. Butterfly attack lagi. Iya. Gue mau lihat poison ini ngaruhnya kemana ini? Beda gitu ya. Berarti ini mah ngikutin attack musuhnya dong. Bukan ngikutin attack kayak kita ya. Ajaib emang. Lain.
Mati Gio-nya. Enaknya Tobrut. Kita pelan-pelan ya, menikmati. Tuh, poisonnya aneh bin ajaib ya. Tuh, kalian lihat dalam banget itu. Tuh geomedarnya nggak kurang-kurang, gila. Tuh, poisonnya cuma 17k ya. 25k. Ini mah sesuai dengan attack si inian. Sesuai dengan attack musuhnya nih, bukan attack kita. Berarti developernya mabok ini. Salah ini dia. Ini unit shall loss 5% HP based on your current attack loh. Based on your current attack ini. Current attack kayak kita harusnya. Tapi masa iya current attack kayak gitu? Kan your itu kan kita, bukan enemy. Aneh ya. Aneh bin ajaib. Kurang paham juga gua. Aneh memang. Oke lah, paling gitu aja. Membingungkan semakin dipikirkan. Oke, thank you.